itu nilainya sudah dapat 10 poin, tapi kalau misalkan kalian mendapatkan posisi yang paling atas sampai ke 20, itu akan mendapatkan nilai tambahan. Saya akan langsung mulai saja ya untuk materi hari ini. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, ini adalah topik kita pada hari ini. Kita sudah bahas minggu lalu ya, kalau misalkan kita mendesain suatu produk interaktif, itu tidak hanya fokus pada interface-nya saja, di mana interface itu harus didesain merupakan suatu titik ya, di mana manusia dan komputer itu berinteraksi, dan juga di sana ada layout, ada desain. Tetapi materi pada hari ini tuh adalah lebih ke bagaimana membangun suatu desain yang membuat user itu nyaman berinteraksi dengan produk interaktif. User senang berinteraksi dengan produk interaktif tanpa frustrasi, sehingga menghasilkan user experience yang positif. Bagaimana awalnya melakukan research dengan mengumpulkan data, kemudian kita konsepkan ide tersebut, diaktualkan, supaya ide-ide tersebut bisa dimengerti oleh semua anggota tim desain. Ini adalah materi untuk conceptualizing idea, di mana kita akan membahas tentang data gathering, kita akan melihat teknik-teknik pengumpulan data, itu bisa dilakukan dengan apa saja. Kemudian yang kedua, kita mengenerate ide, bagaimana cara berpikir ya, menghasilkan ide-ide yang tidak biasa, ide-ide yang merupakan solusi untuk problem yang ada. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita mendesain sesuatu sebagai solusi dari suatu permasalahan. Baik, yang pertama, kita ini masuk pada tahap pertama ya, yaitu di data gathering. Data gathering ini tekniknya bermacam-macam, observation dan lain-lain. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah observation. Apa itu observation? Observation itu adalah mengamati ya tingkah laku seseorang. Jadi kita mengamati suatu komunitas, kita mengamati suatu user. Misalkan usernya adalah anak-anak sekolah playgroup. Kita mengamati kira-kira apa yang dia lakukan, kebutuhannya apa. Kemudian kita juga melihat dari sisi sudut pandangnya anak-anak tersebut ya terhadap suatu produk. Misalkan kita mau bikin produk interaktif berupa website ya, website untuk perwakilan suatu brand mainan anak-anak misalkan. Nah, kita amati gitu, apakah anak-anak playgroup itu sudah bisa akses website gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan mereka sudah bisa akses website, kira-kira mereka tuh bisa ngapain aja kayak gitu. Nah, kenapa observing? Karena yaitu tadi supaya kita tahu apa yang biasa user itu lakukan, apa yang mereka pikirkan. Jadi untuk menghindari asumsi-asumsi yang timbul dari pemikiran kita sendiri kayak gitu. Jadi contohnya kita punya asumsi ya, oh anak playgroup itu tidak bisa akses website gitu ya. Ternyata setelah diobservasi mereka bisa. Kalau misalkan interface-nya touchscreen, jadi mereka bisa akses tombol, mereka bisa akses item dengan mudah karena interface-nya berupa touchscreen. Nah, ini ada contoh ya, contoh lain lagi. Ada suatu device namanya Omnitrax. Ini adalah device untuk pengemudi truk di Amerika Serikat. Jadi melalui device ini pengemudi truk itu bisa, melalui device ini pengemudi truk itu bisa kayak misalkan cari alamat, kemudian memandu arahnya untuk menuju alamat tersebut. Dia juga bisa lapor kalau misal ada kejadian misalkan ban kempes atau mungkin mesinnya mogok atau mungkin ada kecelakaan. Kemudian dia juga bisa lihat list dari tasnya, jadi dia rutenya kemana aja kayak gitu. Kemudian dia bisa macam-macam ya melalui device ini. Nah, ternyata setelah diobservasi ada temuan-temuan tak terduga yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh pengembang produk ini. Temuannya adalah
biasanya pengemudi truk ini memiliki jari yang besar, jadi they have a big hands. Jadi kalau misalkan layarnya terlalu kecil, kemudian icon-icon maupun tombol-tombolnya terlalu kecil, itu mereka kesusahan gitu ya. Kalau untuk mengakses informasi ini atau menginputkan sesuatu tuh mereka kesusahan karena they have big hands gitu ya. Tangannya gemuk-gemuk, tangannya besar-besar. Nah itu adalah salah satu contoh temuan sesuatu yang di luar pikiran kita sebelumnya. Misalkan kita berasumsi ini bagus, ini fungsinya berjalan dengan baik, kemudian fiturnya lengkap, tetapi tidak terpikirkan oleh kita bahwa ini terlalu kecil untuk ukuran tangan seorang pengendara truk driver gitu ya. Jadi ini adalah contoh temuan dari observasi. Nah, kemudian untuk metode pengumpulan data yang kedua, kita akan melihat etnografi. Kita bisa mengumpulkan data melalui etnografi ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah seseorang yang bernama Bronislaw Malinowski. Nah, dia adalah seorang Austria ya, orang Austria. Dia mau mempelajari kehidupan orang-orang di Papua Nugini. Jadi, dia kayak mulai masuk, dia mulai membiasakan diri, dia menjadi bagian dari mereka. Jadi mempelajari kehidupan sehari-hari suatu kelompok, dan ini kelompok Papua Nugini ya. Dia ini mempelajari kehidupannya, kemudian bagaimana mereka makan, bagaimana mereka membersihkan diri, bagaimana mereka kalau mau tidur itu ngapain, terus hiburan mereka apa. Jadi data yang diperoleh itu data sosial, kayak gitu, bagaimana mereka bersosialisasi. Data yang didapat itu merupakan hasil dari penyelaman gitu ya. Mereka menyelami kelompok target market tertentu. Nah, ini adalah etnografi. Nah, sekarang ini kita bisa melihat aktivitas atau behavior dari sekelompok user itu melalui digital etnografi ya. Jadi ini juga dikenal sebagai cyber etnografi atau virtual etnografi. Karena kalau misalkan kita berinteraksi dengan produk digital, kita pasti meninggalkan jejak digital. Misalkan kita login di device tertentu, di smartphone tertentu, kita meninggalkan jejak digital. Kita login di mana, di sini, di situ. Kemudian kalau di e-commerce, kita tuh biasa search barang kategori apa. Kemudian kalau kita buka website itu keyword apa, maksudnya search engine ya, keyword apa yang kita masukkan, kemudian kita akses website tersebut di jam berapa kali sehari. Nah itu punya user itu meninggalkan jejak digital, dan jejak digital itulah yang nantinya akan dipakai datanya untuk dipelajari. Digital etnografi adalah studi yang mempelajari dan mengobservasi behavior manusia terhadap cara mereka berinteraksi dan bersosialisasi dengan perangkat digital. Jadi fokusnya adalah aktivitasnya, yaitu tadi ya, seberapa sering mengakses aplikasi X, terus sekali akses berapa lama, lalu sehari berapa kali berinteraksi atau menggunakan aplikasi X, kemudian apa yang diinputkan, itu semua dipelajari ya. Lalu artefak-artefak yang dialami oleh observannya. Kemudian yang diamati juga di digital etnografi ini adalah apakah ada workaround dan juga hacks dalam user itu berinteraksi dengan produk digital. Jadi ini contohnya ya. Jadi apakah ada error atau workaround? Workaround tuh kayak akal-akalan gitu ya. Misalkan ya, ini adalah produk digital. Lalu produk digital ini error ketika kita inputkan angka 5 misalkan. Jadi akal-akalannya adalah, nah ini dipasangi post-it, kemudian dituliskan, tolong setelah login jangan tekan angka 5 karena timbul error gitu ya. Nah itu namanya workaround, akal-akalan. Kemudian misalkan kalau muncul halaman ini, kamu harus hard restart misalkan, tekan tombol power 5 detik, kemudian tekan tombol power ulang. Nah itu adalah hacks atau workaround atau akal-akalan untuk supaya tidak error dan supaya user itu bisa
mewujudkan goalnya. Jadi misalkan goalnya memperoleh informasi, tetapi kalau misalkan ada error begini, hex-nya adalah begini. Nah itu contoh ya dari error dan workaround dan juga hex. Nah itu tadi etnografi ya, kita menyelami aktivitas dari kelompok target market atau target audience tertentu. Nah sekarang teknik pengumpulan data berikutnya adalah interview. Kita tentunya sudah paham ya apa itu interview atau wawancara, dan wawancara ini biasanya face to face, jadi ada seorang penanya dan juga ada interviewinya, ada yang diwawancara. Nah ini merupakan tips-tips melakukan interview. Yang harus dihindari adalah hindari closed question. Apa itu closed question? Closed question itu adalah pertanyaan yang jawabannya tertutup. Biasanya jawabannya adalah ya dan tidak. Misalkan kayak gini, apakah tadi pagi kamu sudah makan? Nah, jawabannya ya atau tidak. Nah, itu perlu dihindari ya. Karena dengan jawaban ya dan tidak, kita tidak bisa jadi terbatas, kita nggak bisa lebih detail gitu ya dengan maksud user. Nah, sebaiknya pertanyaannya tidak close, tapi bagaimana sarapanmu hari ini? Oh, menyenangkan. Atau oh, saya kenyang. Atau saya memesan makanan yang terlalu pedas dan berikutnya. Jadi hindarilah close question. Yang kedua, hindari long question. Jadi kalau pertanyaan yang kalimatnya terlalu panjang, itu biasanya akan susah dimengerti. Jadi kalimat A digabung kalimat B digabung kalimat C, yang pada intinya user itu, maksudnya interviewinya itu bingung mau menjawab yang mana, gitu ya. Nah kalau ada compound sentence atau kalimat yang gabungan ya, itu sebaiknya dipisah menjadi dua supaya tidak terlalu panjang itu tadi. Kemudian tips berikutnya, hindari jargon dan juga bahasa yang tidak dimengerti oleh interviewee. Jadi misalkan kita mau menginterview untuk suatu produk digital, kita harus hindari jargon-jargon komputer yang tidak dimengerti, mungkin tidak mengerti bagi mereka ya. Misalkan bandwidth, atau apalagi TCP, atau apalagi yang tidak dimengerti oleh semua orang, kayak gitu. Jadi misalkan tanya bandwidth-nya berapa itu koneksi di rumahmu. Nah itu kan mereka tidak ngerti gitu ya. Mereka ngertinya ya kamu bisa browsing apa enggak, kayak gitu. Gitu ya. Lalu tips berikutnya, hindari pertanyaan yang menyebabkan asumsi atau bias ya terhadap suatu produk atau merek gitu. Misalkan, kenapa sih kamu lebih suka Apple gitu? Kenapa sih kamu lebih suka Android? Kenapa kamu lebih suka ini? Itu kan kayak menimbulkan bias gitu ya terhadap suatu produk. Demikian juga hindari bias terhadap gender stereotype gitu ya. Jadi misalkan kalau menurut kamu kalau cewek jadi instruktur fitness itu bagaimana gitu. Nah itu kan bias ya terhadap stereotype. Oh ya nggak bisa menurut saya karena sesuatu yang seperti itu biasanya cocoknya pria. Nah itu nggak boleh ya mengarahkan interviewee kepada suatu bias, baik merek maupun gender maupun apapun sara gitu ya, itu perlu dihindari. Itulah tips untuk melakukan interview. Lalu ada 4 macam interview ya yang bisa kita lakukan dan masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Kalau interview itu ada yang unstructured. Jadi unstructured itu tidak ada naskahnya, tidak ada skrip, ya pokoknya mengalir aja gitu ya. Dikasih pertanyaan pertama, lalu next pertanyaan itu sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh user. Nah itu interviewer itu bisa menggali gitu ya informasi sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Data yang diperoleh itu sangat kaya, tetapi tidak bisa duplikasi, not replicable ya. Jadi antara interviewee satu, lalu user berikutnya dan berikutnya, pertanyaannya tidak mungkin sama karena kalau mengalir flow itu sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh user. Jadi datanya bisa bervariasi dan setiap user tidak bisa dapat pertanyaan yang sama. Yang kedua, structured interview. Jadi kalau structured interview itu benar-benar ketat gitu ya, sesuai skrip. Jadi apapun jawaban usernya, ya pertanyaannya harus ganti ke next question gitu ya.
Nah, ini seperti kuesioner, jadi ada daftar pertanyaan, tinggal ditanyakan saja kepada interviewee. Nah, ini kelebihannya, dia replicable, jadi untuk setiap user, pertanyaannya bisa sama, tetapi lack richness, jadi tidak bisa explore, misalkan ada jawaban yang menarik, interviewernya tidak bisa explore lebih dalam lagi, karena yaitu tadi, harus sesuai dengan script. Nah, yang terbaik itu adalah yang semi-structured. Jadi kita bisa dipandu oleh skrip tetapi tidak ketat ya. Misalkan ada topik yang menarik atau isu-isu menarik yang dibahas pada saat proses interview, itu bisa dieksplor lebih dalam lagi. Jadi untuk semi-structured interview ini, itu bisa menyediakan keseimbangan yang bagus ya, antara richness dan juga replicability. Kemudian tipe interview yang berikutnya adalah focus group ya. Ini adalah a group interview. Jadi interview, tapi interviewinya misalkan ada 5 orang. Jadi bisa 5 orang itu gantian jawab, atau 1 orang yang mungkin punya jawaban bisa menjawab. Dan kelebihan dari focus group ini itu memancing perdebatan gitu ya. Misalkan 1 orang jawabannya begini, 1 orang lagi, oh jawabanku begini kok bisa beda. Nah, bisa berdebat dan bisa ini ya, timbul ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang lebih luas lagi. Nah, itu untuk interview. Nah, sekarang kuesioner atau survei. Ini juga merupakan satu metode pengumpulan data yang cepat ya. Nah, kuesioner ini bisa close atau bisa open. Jadi pertanyaannya bisa dibatasi jawabannya, ya dan tidak, atau bisa open. Bisa user memberikan jawaban yang open ya. Kemudian close question itu lebih mudah untuk dianalisa. Jadi karena angka ya inputnya, berapa orang, berapa persen yang suka dengan pisang, berapa persen suka dengan mangga, kayak gitu misalkan. Oh ternyata dari 100 orang, 70% lebih suka pisang, dan sisanya suka mangga gitu ya. Jadi lebih mudah untuk dianalisa, karena dia hasil datanya tuh berupa angka. Kemudian bisa juga dianalisa pakai komputer ya, ada software-software tertentu yang diciptakan untuk mengolah data, jadi kita bisa tahu misalkan berapa orang yang begini gitu, hasilnya bisa dihasilkan, kemudian bisa di-generate grafiknya, jadi bisa dianalisa pakai komputer. Kemudian ini cocok untuk populasi yang besar, jadi misalkan kita mau mengumpulkan data dari 500 orang. Nah, ini mudah ya, kita bisa pakai, apalagi sekarang bisa pakai form digital, pakai contohnya Google Form ya, kita bikin form pakai Google Form, kemudian linknya bisa di-share, kemudian bisa diisikan oleh siapapun yang mau mengisi ya, kayak gitu. Nah, tapi untuk kuesioner ini memiliki problem, namanya problem sampling gitu ya. Misalkan populasinya itu tidak diketahui. Jadi kita mau memperoleh data dari orang-orang vegetarian di Surabaya. Nah, kita nggak tahu orang-orang vegetarian di Surabaya itu jumlahnya berapa. Sedangkan kalau misalkan suatu data itu dibilang valid, kalau respondennya merupakan 10% dari jumlah populasi. Jadi misalkan populasinya 100 gitu ya, kita menyebarkan kuesioner pada 10 orang, nah itu baru valid. Tapi kalau misalkan populasinya tidak diketahui, saya mau mengambil responden dari mahasiswa Ubaya yang ngekos di Surabaya. Nah itu kan jumlahnya tidak diketahui, jadi kita nggak tahu berapa responden yang bisa mewakili 10% itu tadi ya, 10% dari jumlah yang valid itu adalah problemnya. Gitu. Tapi kalau misalkan gini, respondennya atau populasinya adalah mahasiswa teknik informatika Ubaya. Nah, kita tinggal buka My Ubaya aja sudah tahu ya, oh populasinya sekian, misalkan 1.000. Maka jumlah responden minimalnya adalah 100 orang, baru datanya valid, kayak gitu ya. Kemudian tipe pertanyaan atau tipe input yang bisa digunakan pada metode kuesioner ini adalah yes and no checkbox. Jadi ini checkbox yang ya atau tidak, kayak gitu.
Kemudian ada juga checkbox yang menampilkan banyak opsi. Jadi contohnya seperti ini. Jadi suka buah apa aja, bisa pilih lebih dari satu. Kemudian ada rating skills, jadi 1 sampai 5 kayak gitu. Nilaimu berapa? Kemudian Likert skills, semantic skill, 3, 5 or more points, lalu open end response. Jadi ini contoh tipe-tipe dari inputan untuk jawaban kuesioner. Nah, ini Likert skill ya. Jadi misalkan ini ada suatu pernyataan, kemudian respondennya suruh memilih. Jadi ini ada dua kubu, yang ini mengarah kubu very important, kalau yang ini not important. Jadi Likert skill itu biasanya dibagi 5 seperti ini. Pokoknya ganjil ya, supaya ada jawaban netral kayak gitu. Dan ini ada labelnya, dan masing-masing user menentukan statement ini itu masuk di nilai yang mana, kayak gitu. Ini adalah Likert skill. Nah, berikutnya yang kedua ini adalah semantic skill. Ini berbeda dengan Likert skill. Kalau Likert skill itu kan kita bisa lihat ya, oh labelnya ini less important, ini so-so. Tetapi untuk setiap user, mereka tuh punya batasan yang berbeda antara so-so dan less important ini bedanya apa gitu ya. Mungkin bagi user yang ini termasuk yang less important, tapi yang ini so-so itu ya less important. Jadi kita nggak tahu batasan antara so-so dan less important ini seberapa beda gitu ya. Kalau ini semantic differential skill ini, nah ini cuma disediakan kayak kolom seperti ini, lalu sama ada dua kubu yang bertolak belakang ya. Clean, kemudian dirty, bright, lalu dark, lalu low quality, high quality. Jadi user tuh bisa mengira-ngira kira-kira yang ditanyakan ini mengarah ke jawaban yang mana. Jadi ini Kmart, Walmart, dan Target ini kayak supermarket besar gitu ya. Kemudian, oh kira-kira mereka itu ya dirty lah. Terus bright or dark kira-kira ya di sini gitu. Jadi kalau seperti ini tidak dibatasi dengan label ya. Jadi user itu bisa, kalau agak-agak gelap berarti mengarah ke sini. Kalau kita merasa produk-produk ini agak-agak high quality, kita bisa pilih yang di sini ya. Kemudian, nah kita bisa memilih untuk pilihannya apakah dibatasi 3, 5, dan juga 7 ya. Jadi ini contoh dari 3. Seberapa sering kamu mengecek sosial media dalam satu hari, apakah kurang dari 5 kali, 5-10 kali, dan juga lebih dari 10 kali. Jadi ini contoh dari 3 inputan, lalu usernya memilih ya, atau respondennya memilih. Nah, kalau ini yang Likert skill itu tadi ya, biasanya 5. Jadi ini ada 5 tipe inputan jawaban, mulai dari yang very unsatisfied, sangat tidak puas, sampai yang sangat puas, dan biasanya tengahnya ini netral. Nah, berikutnya ini yang 7. Jadi ini jadi bisa responden itu mengambil pilihan yang tidak terlalu ekstrim. Jadi kalau misalkan ini kan ekstrim ya, netral, terus satisfied, very satisfied. Tapi user kira-kira maunya di sini, tapi nggak bisa. Jadi user harus menentukan apakah di sini atau di sini. Tapi kalau semakin banyak gini, nah ini bisa dipakai untuk opini-opini yang tidak terlalu ekstrim ya. Jadi bisa, oh kira-kira strongly describe ya, tapi nggak terlalu juga sih, jadi bisa dikurangin dikit. Kemudian apakah ini tadi di Walmart itu ya, apakah karyawannya friendly atau tidak? Ya biasa aja sih, tapi lebih ke friendly, jadi mungkin bisa diletakkan di sini. Kemudian bisa juga dengan diary studies. Ini adalah salah satu metode pengumpulan data di mana respondennya itu menuliskan journey-nya atau perjalanannya dalam satu hari. Jadi misalkan hari ini ngapain aja, misalkan dari pagi bangun apa yang dia kerjakan, lalu apa yang dia rasakan selama melakukan aktivitas tersebut gitu ya. Ini mungkin untuk
daily activity. Bisa juga, ini contoh ya, food diary. Kalau misalkan mau mengembangkan produk interaktif, misalkan food tracker gitu ya, untuk aplikasi diet untuk para obesitas misalkan. Nah itu respondennya itu bisa membuat ini, diary ya, food diary kayak gitu. Jadi bisa dituliskan pagi itu laparnya jam berapa, terus ketika lapar langsung makan enggak, terus ketika makan itu berapa banyak, apa yang kamu pikirkan ketika makan, apa yang kamu makan, apakah makanan sehat, atau kamu menentukan, memutuskan untuk makan sesuatu yang enggak sehat, memutuskan cravingmu ini ya, misalkan kamu craving kue, kamu makan kue, kayak gitu. Jadi ini catatan ya untuk food diary. Fokusnya adalah kita memperoleh data yang kualitatif, jadi beda dengan kuesioner yang datanya kuantitatif. Datanya kualitatif mengenai user behavior, activities, kemudian experience-nya. Nah itu data kualitatif ya, yang bisa diperoleh dari diary studies ini. Tapi ada problemnya adalah misalkan responden malas mencatat, jadi kita nggak bisa lihat secara detail ya, dia benar-benar detail apa aja behavior, activities, dan juga experience-nya. Kemudian ada satu app namanya journey.cloud, ini kalian bisa coba ya, ini bisa melakukan journaling juga di aplikasi ini, jadi bisa input foto, bisa menginputkan apa yang dirasakan saat itu, jadi kayak nulis diary gitu ya, lalu bisa input foto, lalu diberi label, terus kita bisa search gitu apa yang sudah kita tuliskan. Jadi kalian bisa coba ya Journey Cloud ini untuk buat diary. Kemudian ada yang namanya experience sampling. Jadi kita mengobservasi atau memperoleh data dari extreme user. Jadi misalkan kita mau membuat atau mengembangkan produk interaktif untuk fitness gitu ya, digital fitness misalkan, personal trainer tapi bentuknya produk interaktif, virtual personal trainer misalkan. Nah, yang diobservasi itu bukan calon usernya, tetapi atlet gitu ya, atlet yang biasa melakukan olahraga setiap hari, atau misalkan ya personal trainernya ya, kan dia kan yang ahli ya dalam mentraining para anak ajarnya kayak gitu. Jadi itu yang namanya extreme user, kita mengobservasi ahlinya, bukan calon usernya ya. Jadi mengobservasi ahli yang berpengalaman terhadap aktivitas atau produk atau jasa yang diobservasi. Berikutnya persona. Nah, apakah persona ini? Jadi ini teknik pengumpulan data yang terakhir ya. Persona ini merupakan karakter fiksi, jadi karakter bohong-bohongan. Kenapa perlu seperti itu? Ya karena supaya setiap tim yang mengembangkan produk itu punya gambaran yang sama terhadap target user. Jadi persona ini merupakan karakter bohong-bohongan buatan yang diciptakan berdasarkan research, berdasarkan pengumpulan data. Oh ternyata mayoritas user itu kalau mau ujian itu galau gitu ya, aduh gimana ini mau ujian misalkan. Terus mayoritas user itu suka dengan promo paket data, mayoritas user suka dengan ini, mayoritas user itu punya goal seperti ini. Jadi berdasarkan dari pengumpulan data sebelumnya, nah itu dibuat persona. Nah, persona ini membantu desainer untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang kebutuhan user, pengalaman user, behavior-nya, dan juga goal-nya ya. Persona membantu tim desainer untuk mempunyai visi yang sama, penglihatan yang sama terhadap user. Jadi ini adalah contoh dari persona. Jadi setiap anggota tim desain itu punya ya visi yang sama ya, punya insight, punya gambaran yang sama terhadap usernya. Jadi mayoritas user itu adalah pria umurnya 34, statusnya single, lalu dia memiliki background pendidikan yang tinggi, dia mempunyai pekerjaan, dan dia adalah seorang explorer gitu ya.
Nah, ini contoh persona, ini data demografis, kemudian ini biografinya. Nah, ternyata sebagian besar user, mereka itu suka baca-baca informasi-informasi tentang ini ya, tentang teknologi dan juga science ya, space science kayak gitu. Nah, ini goals-nya ya, dia ini kepingin mendapatkan berita-berita tentang teknologi dan space science itu secara mudah. Kemudian dia juga pengen memberikan komentar-komentar dan dia seringkali share artikel-artikel yang berbau teknologi dan juga space science. Kemudian dia juga suka menyimpan berita tersebut untuk dibaca lain waktu gitu ya. Misalkan sibuk, ada berita baru, dia save dan dia bisa akses kembali di waktu yang dia inginkan kayak gitu. Ini personality-nya, lalu ini pain points-nya. Jadi di sini tim desain itu bisa melihat gambaran goal-nya apa, lalu pain points-nya apa. Pain points ini kayak kesulitan dia dalam menuju goal-nya apa. Jadi pain points-nya adalah kesusahan menemukan satu portal berita yang mencakup semua interest-nya dia itu. Jadi ada new things happening, terus ada beritanya, terus dia itu butuh mencari-cari di berbagai macam apps untuk mendapatkan apa yang dia mau gitu ya. Dan itu susah karena dia harus switch, misalkan dia baca teknologi di aplikasi X, lalu dia buka untuk space science, dia buka website ini, dia harus switch satu dengan yang lain. Nah, dia pengennya satu portal, lalu dia bisa komen, dia bisa share, dia bisa save kayak gitu. Nah, itu ya. Ini merupakan contoh dari persona. Kemudian, nah itu tadi adalah bagian pertama ya dari data gathering, teknik pengumpulan data. Nah sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu generating ideas. Bagaimana cara mengembangkan ide sih dengan cara brainstorming ya. Ada bermacam-macam teknik brainstorming. Brainstorming itu apa sih? Brainstorming itu adalah suatu teknik untuk penggalian ide. Jadi pencarian ide, kita berpikir secara kreatif bagaimana menemukan suatu solusi atas suatu permasalahan ya. Entah itu brainstorming mandiri, jadi kita berpikir sendiri, atau bisa juga dilakukan secara berkelompok. Dan fokusnya adalah pada kuantitas, bukan kualitas. Gitu, sorry. Iya, fokusnya adalah pada quantity. Jadi banyak-banyakan itu lebih baik daripada bagus-bagusan. Fokusnya adalah quantity, not quality. Semakin banyak ide, semakin bagus. Karena apa? Karena bisa jadi timbul ide yang misalkan terlihat konyol atau terlihat bodoh atau terlihat stupid gitu ya. Itu menjadi ide yang brilian gitu loh, bisa menghasilkan uang banyak dengan ide tersebut. Nah, kemudian harus defer judgment. Jadi kita harus tunda dulu judgment ya, atau kita menjudge kalau itu adalah ide yang buruk. Jadi itu ditunda dulu. Fokusnya adalah pada kuantitas terlebih dahulu. Nah ini ada satu contoh ya, contoh dari ide yang awalnya terlihat konyol, tetapi pada akhirnya bisa menghasilkan uang dengan ide ini. Jadi ide ini namanya The $1 Million Homepage. Kalian bisa lihat di sini ya, milliondollarhomepage.com. Jadi ada seseorang, Alex Tew, ini dia untuk membiayai uang kuliahnya, dia ini punya ide gitu ya untuk ini. Jadi dia beli website yang senilai 10 USD. Jadi kayak ya domain ya hosting itu nilainya $10 ini ya. Kemudian dia membagi halaman tersebut ke 1000 kali 1000 pixel. Jadi di sini ada 1000 pixel kali 1000 pixel. Lalu dia mencoba untuk menjual halaman tersebut per pixel. Tapi minimal pembeliannya 10 kali 10 pixel. Jadi satu pixelnya dihargai $1. Lalu minimal 10 kali 10 pixel. Jadi minimal 100 pixel.
minimal $100. Nah, kelihatannya konyol kan, siapa yang mau beli? Ini jualan apa? Ngapain? Kayak gitu. Nah, ternyata nggak sampai 1 tahun, seluruh 1 million pixel ini sudah terjual, kayak gitu. Jadi ini contoh ide yang muncul, kemudian ide itu dicoba, dan akhirnya ide tersebut berhasil ya. Jadi harus defer judgment, harus brainstorming, hasilkan ide sebanyak-banyaknya, karena ide yang terlihat konyol bisa jadi ide yang terbaik. Dan juga sebaliknya, ide yang kelihatan bagus, itu pada akhirnya bisa jadi kurang efektif juga. Jadi brainstorming itu dulu ya, banyak-banyakan ide. Nah, sebenarnya untuk teknik brainstorming ini ada banyak ya. Ada banyak, tapi yang populer kita ambil 4 ini. Ini adalah 4 teknik brainstorming yang populer. Yang pertama adalah mind mapping. Jadi kalian pasti sudah pernah tahu ya apa itu mind mapping. Jadi kita menuliskan suatu ide, suatu konsep di kertas. Kertasnya biasanya besar supaya bisa dipetakan setiap konsep dan dihubung-hubungkan. Jadi misalkan kita menuliskan apa ya, digital, lalu kita kembangkan. Digital itu koneksinya apa saja sih? Oh, device. Kemudian apa, internet, lalu mouse, komputer, dan seterusnya. Lalu dikembangkan lagi, komputer ini apa, lalu internet dikembangkan lagi, connection apa, dan seterusnya. Itu mind mapping. Kemudian digital learning. Nah, learning itu apa sih? Oh, learning itu to get something, to learn something. Jadi bikin peta pemikiran gitu ya. Dan semakin banyak ide yang dikeluarkan, semakin banyak yang ditulis di situ, itu semakin bagus ya. Apa sih lalu connection di antara digital dan learning itu apa? Jadi fokusnya banyak-banyakan dengan mind mapping. Jadi apa yang ada di pikiran kita tentang satu konsep itu dikembangkan menjadi banyak-banyak cabang. Lalu yang kedua, ini adalah brainstorming yang dilakukan secara berkelompok. Ini namanya brainwriting. Jadi kita punya ide, kemudian dituliskan di kertas. Jadi misalkan kita brainwriting ini 5 orang. Jadi masing-masing orang itu menuliskan ide di kertas. Kemudian ide tersebut dikasih ke temennya, lalu tukar gitu ya, tukar kertas. Kemudian setiap orang mengomentari atau memberi masukan atau men-tune up atau memberikan kayak mengenhance gitu ya ide tersebut. Jadi saling tukar-tukeran. Jadi dengan ini akan timbul ide-ide yang banyak ya. Kemudian yang ketiga, teknik brainstorming yang bisa dilakukan adalah figure storming. Jadi kita melihat suatu figur, misalkan user atau mungkin public figure atau mungkin yang tadi extreme user yang tadi. Nah, itu kita lihat, lalu kita diskusikan goal-nya apa, behavior-nya apa, pain point-nya apa, itu semua dituliskan. Kemudian teknik brainstorming yang terakhir yaitu round robin, ini mirip dengan brainwriting. Tapi kalau round robin ini, jadi setiap orang nuliskan idenya di kertas, lalu ide tersebut secara bergiliran itu harus komentari, di-enhance, di-tune up oleh setiap anggota brainstorming. Jadi satu ide diputer gitu, makanya satu round, lalu ulang lagi, satu round lagi. Jadi gitu ya, brainstorming teknik. Jadi selalu ingat tujuan utamanya adalah kuantitas, yaitu banyak-banyakan, bukanlah kualitas. Baru nanti akhirnya disorting kembali ya. Nah, ini ada tools yang bisa kita gunakan untuk membuat mind map tapi yang digital, namanya mind map. Nah, ini kita bisa tambahkan label, lalu ini cabang-cabangnya. Nah, ini bisa dituliskan, diinputkan di komputer. Dan ini bisa dilakukan lebih dari satu orang ya. Jadi nggak satu user, jadi multi-user. Multi-user menginputkan sesuatu pada map ini. Jadi kolaboratif. Karena ini mungkin online ya, jadi kita berpikirnya itu bisa kolaboratif, multi-user, tapi bisa dilakukan dimanapun. Kalau metode yang biasa ya kita pakai kertas yang lebar, lalu setiap orang bisa menuliskan sesuatu pada kertas itu.
Kemudian ini contoh dari brainwriting. Jadi brainwriting ini misalkan ada satu user punya satu ide, kemudian nanti dikomentari oleh tim lainnya. Sorry, bukan user, maksudnya satu orang kasih ide, lalu dikomentari oleh tim lainnya. Jadi ini contoh ya, ini adalah brainwriting worksheet dari produk interaktif The Local Busco. Jadi ini aplikasi untuk penumpang bis ya, penumpang kendaraan umum, transportasi umum. Jadi misalkan tujuannya adalah fokusnya, jadi problemnya adalah banyak orang tuh nggak mau naik transportasi umum ya. Lalu fokusnya adalah solusinya bagaimana caranya kita mendapatkan banyak orang yang mau menggunakan bis ini ya, atau banyak penumpang, dan meningkatkan value dari perusahaan ini kepada penumpang kayak gitu. Jadi ide yang pertama, kita harus meredesain icon dari aplikasi untuk membuatnya lebih mudah dicari. Nah ini idenya ya, lalu dikomentari oleh temannya. Nah buatlah ikonnya itu kayak bis ya, jadi ini kan The Local Busco, jadi ikonnya itu kalau bisa gambar bis, icon bis supaya lebih mudah dicari. Kemudian berikutnya, pastikan informasinya tuh bisa diakses kalau nggak ada internet. Jadi kira-kira kalau di jalan, terus mau lihat peta gitu ya, tapi no internet connection, pastikan tetap bisa digunakan. Dan seterusnya ya, untuk ikonnya, kita harus pakai letter O ya, karena sesuai dengan company kita. Nah, kita juga bisa icon O-nya itu dari the wheels on the bus ya, jadi O kan bulat kayak gitu. Jadi ini merupakan teknik brainwriting dari satu ide tersebut dikembangkan atau di-tune up atau di-enhance ke ide-ide lain kayak gitu. Kemudian ide kedua, kita harus memasukkan game yang simple ya. Jadi dalam perjalanan mereka bisa main game. Jadi ada gamification di sini. Lalu jadi ide tersebut dikomentari lagi. Bisa nggak game tersebut kita hubungkan dengan informasi lokal. Jadi kita bisa akses misalkan rute bis atau tempat-tempat yang ingin dikunjungi ya. Jadi ini contoh teknik brainwriting. Satu ide dikomentari oleh banyak orang, kayak gitu. Jadi bisa muncul ide-ide yang sebelumnya tidak dipikirkan oleh satu orang dan nanti bisa dikembangkan kembali lebih lanjut. Berikutnya, kita akan masuk pada tahap yang ketiga, conceptualizing idea, di mana kita melakukan activity analysis. Nah, sebelumnya kita akan mulai dengan pernyataan all design is redesign. Jadi sebenarnya suatu desain itu merupakan redesign ya dari permasalahan yang timbul karena berjalannya waktu. Jadi kalau suatu produk interaktif misalkan, itu seiring berjalannya waktu, pasti ada skop baru, ruang lingkup baru, kemudian perlu didesain kembali. Jadi misalkan pembelajaran aja deh, dulu kan pembelajaran itu desainnya di kelas ya, ada papan tulis, lalu ada tempat duduk untuk siswa, lalu ada guru yang ngajar di depan. Dulu pakai OHP, lalu di-redesign lagi pakai PowerPoint presentation, layout kelas berubah, depan itu harus ada proyektor, papan tulis, kemudian ada LCD ya. Kemudian setelah itu sekarang menjadi online learning seperti ini, maka proses pembelajaran ini masih dalam tahap redesign. Supaya apa? Supaya terpenuhi goal-nya, problemnya bisa teratasi, kayak gitu. Jadi semua desain itu redesign dari yang sudah ada. Jadi bisa secara estetik ya, membuat sesuatu lebih estetik lagi, membuat sesuatu lebih fungsional. Jadi sistem yang sudah ada tiba-tiba muncul pain point, nah itu redesign itu menghilangkan pain points tersebut. Nah dari tadi disebutkan pain points, sebenarnya apa sih pain points itu? Nanti kita akan lihat di slide berikutnya ya. Nah sekarang jadi
redesign itu kan memberikan solusi atas permasalahan yang muncul. Itu namanya desain atau redesign ya. Tapi seringkali timbul masalah-masalah pada saat kita mendesain dengan solusi. Masalah yang pertama ini, biasanya desainer tuh hanya melihat dari satu sudut pandang. Jadi seringkali hasil akhirnya mengkerucut menjadi satu solusi. Nah, ini namanya implicit thinking. Jadi kita berpikir ya, bagaimana ya kita mau melakukan online learning atau pembelajaran daring. Nah, misalkan saya sebagai dosen hanya memikirkan dari sisi saya sendiri. Oh, pokoknya saya bisa share materi, saya bisa ngajar, saya bisa record, saya bisa share. Sudah selesai masalahnya. Mahasiswa bisa belajar dari rumah masing-masing. Nah, itu pemikiran implisit. Padahal solusi itu harus dipikirkan secara eksplisit, jadi lebih luas. Harus dari berbagai macam sudut pandang, nggak bisa dari saya aja, tetapi dari sisi mahasiswa juga, dari sisi mungkin administrasi juga, lalu dari sisi orang tua juga melihat perkembangan belajar siswanya bagaimana, anaknya bagaimana, misalkan online learning di rumah, terus aktivitas rumah jadi terganggu dan sebagainya. Jadi tidak boleh implicit thinking, harus eksplisit ya, karena setiap orang memiliki ide yang berbeda dan setiap orang beranggapan bahwa desainnya yang teroptimal. Jadi itu yang harus dihindari ya, pemikiran yang implisit. Kemudian mana desain yang harus diikuti, fitur mana yang menjadi prioritas. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, tadi saya kasih contoh belajar daring ya. Contohnya seperti ini. Sekarang kita punya problem, yaitu kan ada pandemi. Jadi anak-anak, baik itu PG sampai SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan yang studi lanjut S2, S3, itu harus belajar dari rumah. Biasanya ke perpustakaan, biasanya ke kelas. Ini harus belajar dari rumah. Nah, ini adalah problem ya. Jadi saya kasih highlight, ini adalah problemnya. Kemudian kita harus propose suatu solution. Solusi apa ya? Agar mereka tetap dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, solusinya adalah, ini implisit ya, pemikiran dosen misalnya. Solusinya adalah membuat sistem pembelajaran daring sehingga guru dan siswa dapat berinteraksi dan mengikuti proses belajar. Kelihatannya optimal ya, tapi benar nggak sih ini merupakan solusi yang optimal? Nah, kita harus berpikir secara eksplisit ya. Kita harus fokus ke masalahnya dengan cara melihat dari banyak sudut pandang. Jadi nggak boleh dari dosen aja misalkan, dari sisi mahasiswa, dari sisi orang tua, mungkin dari sisi mahasiswa yang tinggal di daerah yang jangkauan internetnya itu kurang, mungkin lambat dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa menyatukan visi dan cara pandang dari semua stakeholder. Jadi bukan dari sisi desainer aja, tetapi misalkan ada stakeholder yang mendanai pengembangan produk interaktif ini, maka visinya dia itu harus satu dengan pengembang ya. Lalu kita harus meningkatkan kreativitas. Jadi kreativitas tidak dibatasi. Jadi harus berpikir step by step ya, bukan straight to big goals. Kayak contoh ini. Jadi big goals-nya adalah mengikuti pelajaran dengan baik. Lalu solusinya ini. Nah, ini tidak bisa kayak gini, ini implisit. Harus eksplisit. Dalam rangka mencapai goal, itu step by step-nya apa dulu. Kayak gitu. Nah, kita bisa capai itu semua dengan activity analysis. Jadi bukan big goal-nya aja, gimana cara belajar daring. Terus nih solusinya, gampang kan? Tapi nggak seperti itu ya, karena dalam mencapai goal itu, user harus melewati steps, dan steps-nya itu harus kita analisis, dan kita melihat beberapa apa yang terjadi pada step tersebut, yang namanya activity analysis. Pertama, kita analisis step-nya apa untuk menuju goal tersebut. Yang kedua, artifak yang digunakan apa saja. Yang ketiga, goal-nya apa. Yang keempat, pain points-nya apa. Jadi kesusahannya apa dalam mencapai goal tersebut ya. Kita harus melakukan activity analysis. Nah, step-nya apa saja? Kembali ke contoh yang tadi ya, belajar daring. Jadi langkah per langkah yang dilakukan oleh user
dalam melakukan aktivitasnya untuk menyelesaikan tujuan. Jadi kira-kira untuk belajar daring, kita perlu ngapain aja ya? Apakah langsung buka laptop? Apakah beli paket data dulu? Apakah nggak ngapain ya kita step by step-nya? Nah, ini sudah saya kasih contoh ya di sini. Jadi step by step-nya kira-kira gini ya. Untuk yang belum langganan internet, kita bisa langganan internet atau beli paket data. Karena kita kan harus aksesnya pakai internet. Kalau nggak punya jaringan internet ya berarti nggak bisa akses. Kemudian step yang kedua, melihat atau mencari tahu jadwal belajarnya, metodenya, tools-nya apa saja ya. Jadi tools-nya misalkan pakai aplikasi Zoom atau Meet atau Webex atau apapun ya, atau mungkin by WA, atau mungkin pakai Google Drive untuk akses materi. Tools-nya apa saja? Atau tools-nya misalkan harus punya komputer atau laptop atau pakai smartphone, terus pakai mouse, pakai keyboard, dan seterusnya ya. Lalu menginstal tools tersebut. Jadi menancapkan mouse, terus menginstal Zoom, install apapun aplikasi yang dipakai untuk mendukung pembelajaran daring. Kemudian menjalankan tools-nya, mengkoneksikan tools tersebut dengan jaringan, jadi login ya. Lalu mengikuti pembelajaran daring. Ini adalah step by step-nya. Jadi kita harus melihat step by step-nya terlebih dahulu. Yang kedua, what are the artifacts? Jadi selain menganalisis step by step-nya, kita harus menganalisis artifak atau benda-benda yang digunakan itu apa saja, tools itu apa saja. Jadi artifacts itu adalah tools atau equipment atau alat atau software yang dipakai oleh user dalam menjalankan aktivitasnya. Jadi misalkan kita analisis artifaknya adalah laptop. Laptop sendiri butuh webcam. Kalau pakai komputer yang nggak ada kameranya, jadi butuh webcam, gitu ya. Lalu butuh software untuk video conference, kayak Zoom ini ya. Kemudian kalau nggak pakai laptop, bisa aja pakai smartphone, lalu pakai jaringan internet. Jadi kita harus menganalisis artifaknya apa saja untuk mencapai goal tersebut, mendukung step by step tersebut ya. Kira-kira apa lagi yang kurang dari sini? Jadi artifak yang digunakan untuk mendukung step by step tersebut. Lalu goal-nya apa? Nah, tadi kan goal utamanya belajar daring. Tapi goal ini bisa sempit, bisa juga melebar. Jadi bisa narrow dan bisa broad. Kita lihat contoh di sini ya. Kalau yang goal yang disebutkan tadi, mengikuti pembelajaran daring. Nah, ini adalah goal yang narrow atau yang sempit. Yang ya sudah, pokoknya belajar daring. Tapi kita bisa berpikir lebih luas lagi, lebih broad ya. Siswa dapat mengikuti pembelajaran daring dengan lancar serta hemat kuota. Nah, tujuan yang broad inilah yang benar. Kalau belajar daring aja, itu nggak cukup. Karena kalau misalkan belajar daring, tentunya setiap user itu memiliki goal yang berbeda-beda ya. Ada yang harus hemat kuota, ada yang kepingin lancar karena di daerahnya mungkin internetnya tersendat-sendat. Jadi goal itu harus broad, harus luas. Pertanyaan terakhir dari activity analysis yang tadi adalah what are the pain points? Jadi pain points ini adalah masalah atau bad experience negatif ya, yang dialami user pada titik step tertentu. Jadi tadi ada step by step, artifaknya apa, goal-nya apa, yang terakhir pain points-nya apa. Jadi ini ada contoh dari pain points ya. Contoh yang pertama kayak gini, misalkan tools yang ada saat ini boros kuota gitu ya, misalkan Google Meet itu boros kuota misalkan, sehingga boros uang untuk beli langganan paket data. Ini adalah contoh masalah atau bad experience dalam step by step dari activity analysis tadi. Kemudian koneksi internet gak stabil, terutama untuk siswa di daerah pelosok ya, misalkan. Lalu yang ketiga, tools itu rumit untuk dioperasikan. Jadi misalkan ada user, itu kan harus join, nanti mute, share screen. Begitu juga dari sisi dosennya, misalkan harus
record, harus breakout room, harus ngomong sambil baca chat, harus ini itu dan seterusnya. Itu adalah pain points yang bisa dialami oleh user. Jadi sebenarnya kita mendesain apanya sih? Ya kita mendesain artefaknya ya, bagaimana cara mendukung step by step tersebut supaya usernya ini menuju goalnya dengan cara meminimalkan pain points tersebut. Kayak gitu. Jadi bagaimana cara membuat desain yang baik? Yang pertama, kita menggunakan interface yang usable. Jadi yang bisa digunakan lah ya. Bukan berarti interface yang baru kayak gitu. Jadi interface yang sudah digunakan, misalkan kita pakai button yang sudah ada, kita pakai apa ya? Ya pokoknya interface yang sudah tersedia, layoutnya seperti itu. Jadi interface yang usable. Kemudian kita harus menggunakan workflow yang familiar. Jadi misalkan kita mau bikin aplikasi semacam Zoom ya, tapi kita minimalkan pain points yang ada gitu. Jadi kita kalau workflow-nya Zoom itu sudah bagus, misalkan login, kemudian join, itu sudah bagus, nah itu kita tetap pertahankan. Tetapi kalau dalam workflow itu ada pain points, nah kita bisa pakai desain yang baru untuk mengatasi pain points tersebut ya. Jadi misalkan seringkali di tengah-tengah video conference ini koneksi internet terputus. Nah dari sisi user, nanti misalkan lost connection ya, lost connection, lalu ada dua opsi, lanjut untuk mendengarkan live atau melihat recordingnya terlebih dahulu. Jadi otomatis record kayak gitu ya. Atau mungkin dari sisi dosennya, misalkan ada pain points gitu ya. Dalam video conference, kalau lose connection, dosennya ini seringkali nggak tahu, jadi dia seolah-olah ngomong sendiri. Nah itu merupakan pain points. Jadi dalam desain itu kalau misalkan lose connection, dosennya di warning gitu ya untuk stop bicara. Ini lose connection, kamu mendingan diem aja kayak gitu. Nah itu merupakan suatu desain yang merupakan solusi untuk pain points yang timbul. Kemudian kita harus mensupport atau mendukung style belajar dari user ya. Jadi kalau style user belajar apa itu harus didukung. Lalu yang berikutnya harus cocok untuk environment user. Jadi lingkungan user harus mendukung. Kembali ke contoh yang tadi belajar daring yang untuk daerah pelosok ya. Jadi kita harus support yang itu tadi. Misalkan di daerah pelosok itu koneksi internetnya kurang baik, tiba-tiba lost connection, kita harus sediakan opsi untuk auto record dan kita bisa menyuruh usernya untuk memilih tetap mendengarkan live atau bisa mendengarkan recordnya. Yang keempat, yang kelima, untuk membuat desain yang bagus harus konsisten ya, harus konsisten dengan layoutnya, dengan buttonnya, dengan warnanya, istilah-istilah, button aktif harus konsisten dalam keseluruhan desain. Yang terakhir, untuk membuat desain yang baik, kita harus menggunakan metafor yang familiar ke user. Jadi metafor itu adalah sekumpulan UI, jadi button, kemudian slider atau apa form ya, atau action, misalkan mengetuk, slide, pinch out, pinch in, kemudian ngapain aja ya, atau tindakan yang user secara umum sudah paham. Jadi misalkan keranjang sampah ya. Nah, user tuh familiar kalau buang sampah itu di recycle bin atau di trash kayak gitu. Jadi kalau kita menggunakan icon yang berupa trash itu usernya sudah paham. Oh, ini merupakan tempat untuk membuang data yang tidak diperlukan kayak gitu. Nah, pada umumnya interface metafor tuh memiliki referensi dengan dunia nyata. Jadi misalkan rak buku ya. Nah itu misalkan aplikasi iBooks itu punya interface rak buku tuh ya benar-benar lemari buku, lalu user bisa pilih buku mana yang hendak dibaca. Nah interface metafor ini memiliki tujuannya adalah supaya user secara langsung bisa berinteraksi dan familiar dengan UI tersebut ya. Jadi contohnya shopping cart. Nah ini ya, kalian pasti sering kali melihat icon ini. Jadi icon ini pasti ada di semua e-commerce ya, e-commerce apapun itu. Jadi ini mirip dengan keranjang belanja. Ini merupakan
interface metafor dari kehidupan nyata. Kalau orang berbelanja di supermarket, dia akan mendorong shopping cart itu ya, keranjang belanja. Lalu ketika dia pengen beli sesuatu, oh aku pengen beli ini, dia akan memasukkan barang tersebut ke shopping cart. Lalu intinya mau beli apa, masuk ke shopping cart. Jadi user tuh sudah familiar. Kalau misalkan dia beli sesuatu, sebelum dia check out atau sebelum proses bayar, sebelum ke kasir, dia akan memasukkan semua barang-barang yang ingin dibeli itu di shopping cart. Itu ya. Berikutnya contoh interface metafor. Jadi ini adalah UI ya. UI itu termasuk icon, termasuk button, pokoknya yang ada di interface. Nah, ini termasuk UI. Kalau ini adalah action atau behavior gitu ya, dari flipping books ya ke di buku digital. Kalau kalian baca buku digital, lalu kalian mau ke halaman berikutnya, nah ini ada beberapa desain dari aplikasi buku digital, itu yang ada aplikasi buku animasi flipping page gitu ya. Jadi kalau kita mau membalikkan halaman di buku fisik, kita akan kayak swipe gitu, kemudian bukunya nge-flip kayak gitu. Nah ini interface metafor ini diambil dari behavior user ketika dia mau membalikkan halaman, maka dia begini gitu ya. Lalu dibuat interface metafornya, ketika di swipe maka akan ada animasi ini balik halaman kayak gitu. Walaupun ini cuman animasi dan digital gitu ya, tetapi user tuh bisa merasakan experience saat dia membaca buku fisik pada buku digital. Nah, baik, sampai di sini contoh ya untuk conceptualizing idea. Apakah ada pertanyaan untuk materi hari ini? Belum sih, Bu. Belum ada ya. Jadi kira-kira sudah paham ya semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa berguna bagi kalian dalam mengerjakan proyek. Nah, saat ini saatnya fun quiz ya. Kita akan quiz kayak kemarin. Fun quiznya multiple choice dalam bahasa Indonesia. Mungkin kalau yang kemarin ada yang bisa re-attempt, jadi habis selesai ngerjakan, terus mungkin kurang puas, diulang lagi. Nah, yang kali ini sudah saya setting nggak bisa re-attempt, tapi kalian harus join dulu ya, register dulu, kayak gitu. Nah, semoga kalian bisa mengerjakan fun quiznya dengan baik ya. Harusnya sih bisa dengan mudah, karena memang mudah. Nah, kita akan fun quiz. Jason, Ardi, dan Gede masing-masing nanti akan dapat 16 poin. Lalu mulai Justin sampai nomor 10 akan dapat nilai 14 poin. Mulai Gian sampai Karina ini dapat 12 poin. Sisanya 10 poin ya. Nah, ini saya akan save. Nah, sudah di-download ya. Lalu saya akan inputkan nilainya. Ya, baik. Sekian untuk pertemuan hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, atau sambil menunggu pertanyaan, kalian bisa on cam ya, saya akan screenshot. Oke, siap ya, saya akan screenshot sekarang. Ada 4 halaman. Halaman pertama dulu, 3, 2, 1. Halaman kedua, 3, 2, 1. Halaman ketiga, 3, 2, 1. Halaman keempat, 3, 2, 1. Ya, yang nggak ada kamera mungkin minggu depan bisa ini ya, bisa disediakan untuk kameranya, sehingga saya bisa lihat nanti wajah kalian satu persatu.
Baik, sampai di sini ya perkuliahannya. Semoga pembahasan kali ini bisa berguna bagi kalian untuk menggunakan mengerjakan project maksud saya. Oke, sampai di sini untuk hari ini.